Bangunan yang dulu megah itu kini rata dengan tanah. Ekskavator datang tanpa peringatan. Pekerja hanya saling lempar pandang ketika warga bertanya-tanya. Namun ada satu hal yang membuat warga heran. Kenapa semuanya dilakukan begitu cepat dan begitu diam-diam? Tidak ada pengumuman resmi. Tidak ada klarifikasi dari pihak manajemen. Tidak ada konferensi pers yang biasanya dilakukan untuk bisnis sebesar itu. Pertanyaan pertama muncul. 1. Mengapa proyek besar yang diresmikan dengan gegap gempita tiba-tiba hilang tanpa jejak? Hari peresmian dulu begitu heboh. Raffi Ahmad dan Kaesang berdiri bersama, tersenyum menekan tombol peresmian. Media ramai, influencer datang, omset UMKM merokat. Lalu tiba-tiba, hanya dalam beberapa bulan, bangunan itu dibongkar tanpa satu pun alasan yang jelas. Warga yang tinggal dekat lokasi bahkan berkata bahwa truk material datang bukan siang hari, melainkan malam-malam, seolah ada sesuatu yang harus dipercepat. Ini menimbulkan pertanyaan baru. 2. Kenapa pembongkarannya dilakukan terburu-buru? Ada apa yang harus diselesaikan cepat? Warga sekitar bersaksi. Awalnya cuma ada pengangkutan, besoknya tiba-tiba dinding dirubuhkan. Kami kira mau renovasi, tapi kok semua fondasi ikut diangkat. Sepertinya ada rencana besar, tapi kenapa tidak diumumkan? Seorang pedagang bahkan mengaku, kami cuma dapat info pendek, tanpa detail, itu pun tidak semuanya dapat. Dan yang paling aneh, beberapa tenan membongkar stand mereka dalam waktu sangat singkat, kurang dari 24 jam. Siapa yang memberi instruksi? Siapa yang menyuruh semua itu dilakukan mendadak? Tidak ada yang tahu. 3. Kenapa proyek sebesar ini tak punya penjelasan resmi? Rans adalah brand besar. Setiap proyek baru biasanya diumumkan. Setiap pencapaian dirayakan. Setiap perubahan besar pun biasanya ada pernyataan. Namun kali ini, hening, sunyi, sepi. Seolah-olah proyek ini menghilang dari peta. Tidak dibahas ulang, tidak diklarifikasi. Bahkan akun-akun resmi pun tidak memberikan update. Disinilah misteri terbesar muncul. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? 4. Mungkinkah ada rencana lain yang belum boleh dibuka ke publik? Banyak warga berspekulasi. Jangan-jangan lokasi ini mau dijadikan proyek baru yang lebih besar? Atau ada investasi lain masuk? Atau konsepnya diambil alih? Atau ada masalah internal yang tidak boleh keluar? Tidak ada jawaban. Yang ada hanya tanda tanya demi tanda tanya. Dan semakin banyak warga yang penasaran. 5. Apakah pembongkaran ini akhir atau justru awal sesuatu yang lebih besar? Setelah bangunan itu diratakan, tanah bekas Rans Nusantara hebat kini terlihat terlalu rapi. Tidak seperti tempat yang ditinggalkan, tidak seperti lahan kosong seadanya. Sebaliknya, tanah itu tampak seperti tanah yang sedang disiapkan. Untuk apa? Renovasi, relokasi, investasi baru, proyek baru Rans, atau sesuatu yang tak ingin diumumkan sekarang? Belum ada jawaban. Namun satu hal yang pasti, semua orang kini bertanya-tanya dan makin penasaran. Pertanyaan terbesar, kenapa semuanya harus dilakukan begitu diam-diam? Sebuah proyek besar biasanya penuh publikasi, tetapi kali ini tidak ada konferensi pers, tidak ada video resmi, tidak ada pernyataan penutupan, tidak ada alasan bisnis, tidak ada permintaan maaf kepada tenan, tidak ada rencana ke depan. Seolah-olah semuanya sengaja dibuat tak terlihat. Ini membuat warga menyimpulkan, sepertinya ada sesuatu yang belum boleh kita tahu. 7. Misteri ini belum berakhir. Pembongkaran hanyalah awal. Yang membuat orang makin penasaran adalah apa yang terjadi di antara peresmian dan pembongkaran.
Kenapa proyek sebesar itu hanya bertahan sebentar? Siapa yang membuat keputusan? Dan apa yang akan muncul di atas tanah bekas Rans Nusantara hebat? Hingga hari ini, tidak ada jawaban, hanya misteri yang menggantung. Dan justru karena misteri itu, orang semakin ingin tahu lebih banyak.